ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada perjumpaan kita kali ini insyaallah kita akan membahas pendalaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan begini kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, aqimis salata wa arihna biha. Wahai Bilal, tunaikanlah salat, maksudnya azanlah, wa arihna biha, dan buatlah kami rehat dengan salat. Dalam redaksi lain lebih ringkas, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Kita akan fokuskan di sini lafal arihna dan juga as-salat. Arihna fi'il amr dengan maf'ulnya atau objeknya, yaitu arihna, istirahatkanlah kami, buatlah kami beristirahat dengan salat. Dari kata araha yurihu irahatan, dan kalau dari root atau akar katanya dari 3 huruf, yaitu ra, waw dan ha. Ra, waw dan ha. Kalau dibaca berarti ruh. Maka sangat korelatif, sangat relevan antara rohah dengan ruh. Apa itu rohah? Rehat. Kayak di bahasa Indonesia ada istilah rehat, ada istilah istirahat. Sebenarnya dua-duanya maknanya sama. Ya, rehat dan istirahat. Bahkan bahasa Inggris juga serupa dengan itu, yaitu rest. Take a rest. Rest, istirahat. Ya, mirip dengan rohah, istirahat. Nah, ternyata kalau kita lebih dalami dan apalagi diintegrasikan dengan ilmu neuroscience, yaitu ilmu sains berkaitan dengan otak, maka ternyata nyambung. Kenapa Rasulullah SAW katakan istirahatkan kami dengan sholat? Subhanallah. Kalimat yang mungkin sederhana, yang berlalu dari tahun ke tahun di telinga kita, atau bahkan
1400 tahun. Sekiranya kita mungkin membaca beberapa kitab psikologi atau kitab neuroscientist, yaitu para ahli sains dalam bidang otak dan para psikolog, yang mana mereka membahas masalah otak, mental, jantung dan semisalnya, maka kita akan dapatkan term atau istilah rohat atau istirahat ini kaitannya erat sekali bukan hanya dengan qalbu atau jantung, melainkan dengan brain, yaitu otak. Dan otak salah satu nikmat Allah Ta'ala yang sangat kompleks, besar, agung, dan tidak bisa digantikan dengan benda apapun. Seseorang ketika dia ada jaringan otaknya atau neuron dalam otaknya yang salah, itu bisa membentuk konklusi dan kesimpulan-kesimpulan yang fatal. Seseorang ketika terbentur di bagian kepalanya dan ada kaitannya benturan itu dengan saraf atau otaknya, maka bisa berbahaya pada kehidupan masa depannya. Bisa dianggap majnun atau gila. Maka otak ini walaupun akal di hati, dan otak itu sekretaris hati, otak ini nikmat yang sangat agung. Para saintis mereka mengatakan bahwasanya di otak satu manusia punya satu otak ini, itu sekitar ada 8,5 triliun neuron, yang mana itu adalah partikel kecil jaringan yang saling menyambung dan bisa mengintegrasikan ilmu pengetahuan dari yang terdahulu dengan sekarang, nyambung. Yang mana itu diamarkan atau diperintahkan oleh hati untuk menyambungnya. Jadi otak ini sangat penting. Ya, besar sekali nikmat ini. Dan bagaimana manusia, terutama di zaman sekarang, tidak sedikit yang menzalimi otaknya. Bahkan orang-orang yang overwork, atau artinya mereka yang bekerja itu terlalu dan melampaui batas sehingga disebut workaholic, itu mereka menzalimi otak mereka. Mereka menzalimi jantung mereka. Oke, terkena pressure, tekanan, beban mental dan juga darah dan seterusnya, sehingga cepat rusak. Lihat bagaimana mentalitas orang-orang yang bekerja di Jepang. Banyak dari mereka ketika merasa gagal, padahal mereka sudah overwork, itu sangat rajin, tepat waktu, diligent, disiplin. Namun ketika mereka merasa gagal memenuhi apa yang semestinya mereka penuhi, mereka mengalami stres, depresi, frustrasi, bahkan bisa berujung pada bunuh diri. Sampai ada sebuah hutan, suatu hutan luas di kaki Gunung Fuji, namanya Aokigahara. Aokigahara ini bahasa Jepang ya. Kalau di English kan jadinya the Sea of Trees, yaitu lautan pepohonan. Itu hutan yang banyak pohonnya, hutan sebagaimana hutan pada umumnya, tapi memiliki karakter sunyi, sepi, seolah-olah tidak ada binatang kecuali burung di sana. Dan hutan ini termasuk di antara spot di dunia ini, di bumi ini, spot bunuh diri yang terbanyak. Sebagian orang Jepang yang frustrasi, stres, dan letih dengan kehidupan atau tidak tertunjang keinginannya untuk sampai puncak tertentu, itu mereka justru menghabiskan diri mereka di situ. Dan mereka sebagian memasang tenda untuk berpikir menentukan lanjutan hidupnya atau tidak. Lihat bagaimana ketika tidak punya iman. Padahal kita tuh seringkali mengagumi orang-orang Jepang secara global karena kedisiplinan mereka, kecerdasan mereka. Tapi lihat bagaimana. Ya. Jadi rehat, istirahat, baik istirahat qalbu atau istirahat fisik
Itu sangat penting. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, rehatkan kami, buat kami istirahat dengan salat. Nah tadi ketika kita bilang araha yurihu, istirahatkan, mengistirahatkan. Itu root dan akar katanya dari 3 huruf, yaitu ra, waw dan ha. Ruh, spirit. Dan orang spiritnya bisa bangkit setelah istirahat. Dan orang spiritnya itu bisa memudar, bisa makin suram kalau dia berlebihan dalam menggunakan atau memeras otaknya. Berlebihan. Maka orang-orang yang overwork, bekerja terlalu fokus dan terlalu panjang, terlalu lama tanpa jeda, hanya karena untuk mencari duit atau sampai kepada prestige tertentu, itu tujuannya. Kita dapatkan malam harinya itu penuh dengan beban. Dan pagi harinya belum tentu bangun dengan nikmat. Karena apa? Karena baru bangun sudah harus menuju ke kerja lagi. Begitu setiap harinya. Ya. Sabtu pun ada beban lagi. Apa itu? Minggu ada beban lagi. Makanya sebagian dari pria itu healingnya Sabtu Minggu mancing. Karena apa? Karena doing nothing. Mancing tuh nggak ngapa-ngapain. Mancing tuh healing sebagian pria yang punya selera. Ya jadi diam kan? Diam. Diam aja gitu. Iya. Ternyata dalam dunia atau dalam ilmu psikologi dan juga neuroscientific, diamnya pemancing itu memang mengistirahatkan apanya? Otaknya. Makanya nggak punya pikiran. Ya. Tukang mancing, orang suka mancing punya pikiran nggak? Nggak punya pikiran. Mancingnya. Mikirin apa, Bu? Nggak ada. Nggak punya pikiran ya? Iya. Itu healingnya mereka. Cuman kan problemnya adalah mancing memang 30 menit. Enggak, sejam? Enggak, 2 jam, 3 jam. Bahkan ada azan gak dijawab saking gak punya pikiran. Terus sampai berjam-jam, bahkan sampai tengah malam. Sebagian pemancingan dekat rumah Anda. Sampai tengah malam tuh mancing. Dapat ikan belum tentu. Yang penting nongkrong aja situ. Dengar kajian enggak. Ngobrol juga enggak, diam aja udah. Mematung gitu. Di sini nanti kita akan jelaskan insyaallah bahwasanya rehat otak yang terlalu lama itu bikin bahlul. Iya, rehat otak yang terlalu lama bikin bahlul. Tapi kalau nggak pernah rehat otak bikin stres. Jadi yang di tengah-tengah. Ada waktunya rehat otak, ada waktunya mempekerjakan otak dengan sempurna, insyaallah gitu. Dan Islam mengatur itu semua. Walaupun tidak disebut ilmu sains, tapi dalam Islam sudah Allah Ta'ala bekalkan kita syariat melalui lisan Nabi SAW, yang mana aturan-aturan ini ternyata semuanya itu mengandung manfaat yang kita tuh nggak perlu mendetail untuk membahasnya, karena banyak orang awam yang mungkin akan terlalu sibuk untuk membahasnya. Kita tanpa perlu mendetail membahasnya pun kita mengamalkannya dan ternyata kita mendapatkan tujuan dan manfaatnya. Sementara orang-orang barat atau para saintis atau orang-orang yang mungkin fokus di bidang ini, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan apa? Dengan paper mereka, riset mereka, dengan detail. Dan kalau kita baca banyak dari riset mereka, ternyata terintegrasi dengan sebagian dari amalan-amalan syariat yang manfaatnya sesuai dengan apa yang mereka tuturkan. Tapi sayangnya mereka ini banyak yang kufur pada Allah, sehingga mereka nggak sadar kalau misalnya apa yang kalian riset dan hasilkan itu sebenarnya di agama kita Islam itu peralatannya sudah ada, yaitu amalannya sudah ada supaya mendapatkan tujuan yang kalian sebutkan itu. Jadi ada ilmu namanya ilmu neuroscientist, neuroscience. Ilmuwan sains, keilmuan sains
tapi membahas masalah fungsi otak. Ya, dan segalanya tentang otak pokoknya. Taib, ruh, rohah, dan istirahah. 3 kata dalam bahasa Arab yang di KBBI ada dan kita semua tahu artinya. Ruh, spirit, atau bisa juga disebut jiwa atau nafs. Rohah, rehat. Rehat itu apa? Yaitu menonaktifkan tubuh atau pikiran dari pekerjaan yang harus difokuskan, itu rehat. Menonaktifkan tubuh atau pikiran dari pekerjaan yang harus difokuskan, itu rehat. Ya kayak antum kerja ya, maka itu rehat namanya. Istirahah sama dengan rehat sebenarnya kalau di bahasa kita, namun di bahasa Arab rohah dengan istirahah, rehat dengan istirahat ada perbedaan huruf, tambahan huruf. Kalau roha itu rehat doang, tapi istirahah ada 3 huruf tambahan, sebenarnya 4 tapi intinya 3, yaitu tambahan hamzah wasal, kemudian sin dan ta. Istirahah, roha, istirahah. Nah, tambahan hamzah, sin dan ta ini dalam bahasa Arab, dan ini termasuk kalau istiraha yastarihu bi fi'il thulathi mazid dalam ilmu sharaf, yang mana tambahan 3 huruf ini menunjukkan makna tolab. Tolab itu meminta. Tolab itu meminta. Maka istirahah, artinya meminta. Meminta apa? Meminta rehat. Meminta rehat. Kayak misal isti'anah, meminta tolong. Istighatsah, meminta tolong. Istighfar, meminta ampun. Gitu. Itu di Indonesia kan itu banyak. Isti apa itu, ya kan? Ya ada istiqamah. Kalau istiqamah itu lurus, yaitu meminta supaya berdiri tegak lurus. Ada lagi yang lainnya apa? Istanbul, enggak, itu bukan. Istilah. Enggak, kalau istilah bukan dari wazan ini. Ya, istilah itu wazan ifti'al, beda lagi enggak? Istilah bukan. Karena istilah itu pakai hamzah, shad dan ta. Bukan hamzah, sin dan ta, bukan, beda. Ini kalau yang udah pernah belajar bahasa Arab pasti paham insyaallah. Ya. Baik. Badan dan pikiran kita butuh istirahat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan arihna bis shalah. Ya Bilal, wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan salat. Dengan salat. Arihna bis shalah. Ba di sini. Dengan salat. Jadi media istirahatnya apa? Salat. Kebalikan dari orang-orang yang malas salat, mereka apa? Arihna minas shalah. Istirahatkanlah kami dari salat. Kayak salat itu kayak beban. Salat itu kayak beban. Kayak Allah Ta'ala sebutkan, salat itu enggak bakal pernah menjadi beban. Enggak bakal keberatan orang yang salat itu selama dia termasuk orang-orang yang khusyuk. Kata Allah, apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena salat itu hakikatnya rehat, dan rehat itu ringan dan meringankan. Ringan dan meringankan beban. Yang tadi terbebani maka menjadi ringan. Karena apa? Salat. Jadi salat itu bukan beban. Malah salat itu adalah rehat, momentum peristirahatan, dan melepas beban sebenarnya, atau meringankan beban. Bukan berarti menghilangkan begitu saja, tetapi membuat beban itu ringan, dan insya Allah solusinya akan ada nanti. Insya Allah Allah kasih. Ya Bilal, aqimis shalah wa arihna bis shalah. Taib. Buktinya Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun
fazi'a ila shalah. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Atau dalam redaksi lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, jika ada perkara yang membuat beliau itu hizib, yaitu membuat beliau itu terkurung, apa, nggak tahu apa solusinya, yaitu sana sini tuh serba salah. Apa Indonesia gimana? Antum ada perkara sulitan, nggak ada solusi, sana salah, sini salah, serba salah, sini malakama gitu apa? Apa Indonesia itu apa membahasakannya, ikhwan? Terkurung, ya pokoknya ya ada lah adri, anda nggak tahu Indonesia cocoknya apa, tapi gambarnya ada ya di antum ya. Antum punya permasalahan, antum pikirin, ke sini mentok sih salah, ke kanan salah, ke kiri salah, ke belakang salah, terbang salah, ngubur diri salah, semuanya salah. Nabi SAW ketika dalam konteks terkurung dengan suatu permasalahan atau kepikiran akan sesuatu yang mungkin besar bagi beliau, shalla, atau dalam versi lain fazi'a ila shalah, maka beliau bergegas untuk sholat. Ya sholat sunnah atau sholat sunnah mutlaqah. Apa faedah dari hadis Aisyah ini radhiyallahu anha? Bahwasanya amalan, momentum dan media peristirahatan Rasulullah apa? Salat. Iya. Amalan dan media peristirahatan beliau, momentum peristirahatan beliau salat. Dan istirahat itu bukan berarti antum tidak akan mendapatkan solving problem. Bukan. Istirahat itu justru membuat diri antum calm down, cool down, lebih nyaman, lebih tentram, dan justru kadang dari situlah ada apa? Ada inspirasi. Oke, kita jelaskan coba secara saintifik ya, bagi jelasan. Kita ini hidup di zaman modern ini punya minimal 3 labors. Labor itu ada beban, burdens, beban. Beban yang mungkin di zaman dahulu kala, di zaman Majapahit, Sriwijaya, Kutai dan seterusnya itu nggak ada seperti sekarang. Beban bahkan antara beban 2025 dengan beban 2005 beda. Enggak? Benar enggak? Beban 2005 sama 2025 beda. Lebih berat mana coba ikhwan? Jujur aja, jujur li, ha? Secara global lebih berat mana? 2025 atau 2005? 2025. Dulu antum 2005 naik kereta Pakuan atau naik kereta ekonomi? Pasti ekonomi. Ya kan? Tahu kereta Pakuan, masih ingat enggak, Pak? Sekarang mau ekonomi mau semua ber-AC. Enak Kak? Enak. Tapi ternyata tetap aja ada beban. Oke, itu salah satu contoh. Makin enak, tetap makin banyak beban. Enggak. Dulu naik kereta ekonomi, enggak ada beban. Bahkan antum bisa kabur-kaburan untuk tidak bayar karcis. Iya kan? Ketika di dalam kereta ada taftish, yaitu ada pemeriksaan karcis yang pakai cekrek-cekrek gitu. Wah, ada dia, ini ada fulan gitu kan. Antum bisa ke gerbong berikutnya. Iya enggak? Atau pura-pura ngelewatin. Sekarang nggak bisa. Memang nggak ada, tukang itu nggak ada, tugas itu nggak ada. Sekarang di setiap stasiun ketat. Tapi ada birokrasi nggak di situ? Ada administrasi nggak di situ? Ada. Antum parkir di mana-mana ada administrasi. Bahkan parkir yang aslinya gratis dan ada palang gratis ya, tetap aja harus ada administrasi dengan salah satu utusan dari ormas daerah. Tuh lihat. Punya motor udah punya, nggak kayak dulu. Apa-apa jalan kaki. Tapi ternyata tetap aja ada bebannya. Nah, di sini di zaman modern ini kita itu ada 3 labors atau minimal 3 labors yang sangat besar umumnya gitu. Labors itu beban. Yaitu pertama
Administrative labors. Administrative labors, yaitu beban administrasi atau birokrasi. Ya, proses sesuatu. Itu satu. Kemudian kedua, kita juga punya cognitive labors. Beban kognitif. Yaitu beban pikiran. Beban mental. Jadi beban pikiran untuk memutuskan sesuatu, mempelajari sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, menghadapi sesuatu, apa yang terbaik, apa yang terburuk. Itu zaman sekarang. Itu masuknya ke cognitive labor. Karena kognitif itu berarti kan dia membutuhkan pemikiran, pemahaman. Jadi butuh akal dan otak. Akal di hati dan otak sebagai sekretariatnya. Itu dua. Yang ketiga, emotional labor. Yaitu beban emosional. Nih tiga ini nih yang sekarang nih. Yang tingkatnya itu tidak seperti zaman dahulu. Makanya di media sosial seringkali kita ngelihat baik video atau foto tentang masa-masa jadul. Bagaimana Batavia tahun 1930 misalnya. Ada nggak tuh? Enggak, mungkin nggak ada ya, videonya nggak ada ya, mungkin nggak tahu ada apa nggak. Diadain aja lah, anggapnya. Masih sepi, masih Masya Allah asri Batavia. Apalagi daerah sini tahun 1930 mungkin penghuninya kuntilanak semua, mungkin nggak tahu dari sini. Nah, terus kemudian kita melihat pedesaan, kita melihat zaman dulu lah pokoknya. Bahkan coba ada terbit banyak video bagaimana stasiun-stasiun di era masih pakai kereta reos namanya. Kereta reos itu kereta yang ekonomi sebelum ada komuter lah ini, kawan. Iya. Yang kalau kita lihat dari depan kayak lagi ketawain kita itu. Nah, itu kan penumpang dari Depok Lama, Depok Baru, bejubel nggak kalau misalnya aja bejubel sampai ada yang di atas. Ya, udah kayak India. Ya. Itu, mereka bejubel kayak gitu. Tapi tetap kita kenapa kangen dengan masa-masa itu? Walaupun kita bukannya melakukan itu, tapi kita kangen dengan tahun-tahun itu. Karena kerasa apa? Beban ketika itu enggak kayak sekarang. Beban ketika itu enggak kayak sekarang. Itu kayaknya gampang banget apa-apa tuh ya. Sekarang apa-apa harus bayar, ini harus bayar. Token listrik memang bayar, dulu bayar. Cuman sekarang lebih cepat bunyinya. Baik frekuensinya atau memang bunyinya emang cepet. Kayak, woi cepetan woi isi gua gitu kayak gitu. Dan itu beban tersendiri, beban administratif. Parkiran, beban. Punya kendaraan, ada pajak. Belum lagi pas ngurus apa? SIM apa STNK tuh. Pokoknya pas ngurus ternyata biayanya membludak loh. Kok bisa gede gini Pak? Ini ada buktinya. Apa buktinya? Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan di screenshot dari kamera. Ternyata setiap hari ngelewatin jalur busway. Kena lagi. Gitu kan? Kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu selamat siang Pak. Nah, gitu dulu. Langsung polisi kan? Kena beban lagi. Administrasi yang banyak sekarang. Apa-apa harus bayar. BAB, BAK 2000, BAB 5000. Administrasi, beban lagi. Beban, semua beban. Iya. Masuk TK, ada wisuda anak TK. Dan ada seragam khusus untuk itu. Dan harus jalan-jalan setiap semester. Wisuda TKB. Ada wisudanya, pakai toga. Padahal emak dan bapaknya nggak pernah lulus S1 dan nggak pernah mencicipi bagaimana rasanya pegang toga. Tapi ini anak kecil bocil udah wisuda, beban lah, bayar lagi. Administrative labor. Ada nggak ini di zaman kita masih suka berenang di sungai desa? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kita sekarang mau berenang aja harus bayar. Ada sih yang free, Ciliwung, fadol, sama ikan sapu-sapu sana. Nggak bayar. Tapi rumah sakit ke depannya gitu. Administrative labor. Kita perlu pikirin itu.
gaji sebulan berapa, harus bayar ini itu, belum cicilannya dan seterusnya. Ini labor, administrative labor. Di modern ini, kita nggak bisa lari dari ini jemaah, nggak bisa lari. Apalagi kalau kita punya cicilan, nggak bisa lari. Kedua, apa yang kedua? Cognitive labor. Banyak hal yang harus kita pelajari di masa modern ini. Banyak hal harus dipelajari. Beban tersendiri itu. Antum kalau nggak belajar tertinggal. Maka anak-anak sekarang ini kalau misalnya malas-malesan itu tertinggal jauh. Dan ketara bahlulnya nanti nggak enak. Sekarang nggak bisa ketinggalan, apalagi dengan teknologi yang kita udah bisa belajar banyak gitu loh. Maka anak-anak yang sekarang banyak menghabiskan waktu untuk main game, sia-sia, healing sana sini, jarang belajar. Itu nanti impactnya lihat aja. Karena mau nggak mau kita harus terpacu untuk belajar ilmu syar'i, mungkin ilmu dunia juga, supaya mungkin nanti dapat pekerjaan, supaya begini dan seterusnya. Dan untuk administrasi, birokrasi dan segala hal dari dunia ini juga kita perlu tahu bagaimana caranya punya kartu ATM. Itu sekarang nggak bisa orang, afwan anak zuhud, anak nggak mau punya kartu ATM. Antum kerja nggak Pak? Kerja. Ternyata dari kantornya mewajibkan untuk punya rekening bank. Wah maaf anak, saya nggak cinta dunia, saya nggak mau punya rekening bank. Cash aja Pak. Kata bosnya, antum pilih mana? Dapat fulus tapi harus punya rekening bank, atau kita nggak gaji sama sekali? Pilih mana? Anda resign lah Pak, resign. Ke kantor lain kayak gitu juga pakai transfer. Ada nggak sekarang gaji pakai cash? Amplop gitu. Ustadz doang kayak gitu mah. Iya. Ustadz doang. Kalau ustadznya senior udah biasa nerima amplop, itu ngerobeknya pas. Tapi kalau ustadz junior baru sekali-kali diundang, ngerobeknya di tengah, prek. Uangnya kerobek. Makanya uang robek karena amplop kajian itu tergantung senioritas ustadz. Makin senior, makin tahu di mana letaknya untuk dirobek. Yaitu tadi cognitive labor, semua harus dipelajari, semua harus diketahui, dipelajari. Kemudian kita ngeliat Google Map, kita driving, kita naik mobil, lihat Google Map, ya, kan harus dipelajari. Antum pernah nggak ikut diboncengin di ojek online, baik mobil go-car atau misal go-ride, tapi si drivernya ini bahlul banget tentang map. Sampai salah-salah mulu. Salah lagi, muter balik lagi. Kesel nggak? Kesel. Tuntutan zaman. Apalagi kalau ternyata drivernya baik mobil atau ini atau yang motor, ternyata usianya sudah usia yang harusnya pensiun atau sudah menikmati masa tua dengan ibadah lah gitu. Itu kadang kita yang dibonceng tuh, ya Allah Pak, pengen marah tapi udah tua ini. Salah lagi, masih nanya lagi, Pak itu kan udah jelas di situ Pak belokan, kenapa nggak belok? Maaf Pak, saya pengen istiqomah aja gitu ya. Pak ya Allah Pak. Tuh lihat, berarti harus apa? Belajar lagi. Jadi itu belajar ini membutuhkan effort cognition, yaitu untuk mempelajari sesuatu, menggunakan otaknya dan kalbunya. Harus, nggak bisa ketinggalan. Orang-orang yang nggak mau belajar tentang apa perkembangan di zaman ini sama di kota, nggak mau belajar, banyak ketinggalan, dan itu akan mempersulit dirinya. Jadi mau nggak mau harus apa? Belajar. Itu beban zaman sekarang ini harus ditambah tuh. Yang ketiga apa? Emotional labor, yaitu beban emosional. Ini malah kadangkala lebih berat daripada administrasi dan juga kognisi, karena emosi ini udah sampainya mah qalbu. Udah perasaan mainnya udah. Ngurus anak. Sini. Alhamdulillah kalau gitu kita udahi kajian ini dah. Misalnya kita punya anak berapa? Kita punya kekayaan untuk bisa mengurus segala administrasi. Bisa nitip pakai biro jasa, nitip sama orang, gampang. Kita nggak perlu mempelajari birokrasi itu, kognitif, gampang. Tapi kadang kita emosi karena apa? Oh kok uangnya cepat habis. Nah gitu.
Kesel ngeliatnya. Atau kita udah biayain anak-anak dengan baik, tapi anak-anak gak ada yang jadi. Emosi. Bahkan sebelum mereka dewasa. Sebagian dari orang tua atau wali murid misalnya, ngelihat sekolah dikit-dikit ada biaya tambahan. Baik untuk makan bareng, sedekah Jumat, tabungan, apalagi terus. Kok lengkap ya? Apalagi ya? Coba lagi. Apa buat jalan-jalan, buat santunan fakir miskin, ada lagi ini itu. Ini kok banyak banget biaya, subhanallah. Perasaan anak saya nggak pinter-pinter amat dari dulu sampai sekarang, tapi kok tambahannya banyak. Kesel mulai. Ya, kesel. Belum lagi kalau misalnya kita tinggal di pinggir jalan, misalnya. Bukan di klaster yang ada satpamnya, security-nya nggak ada. Kita tinggal di pinggir jalan. Kira-kira tiap hari ada nggak yang main gitar depan jalan atau di depan rumah? Ya, main gitar ukulele, ya, atau gitar kecil atau apa? Dan nggak bakal pergi sebelum kita bilang yes or no. Nggak bakal pergi dia, nyantol terus. Kita cuekin, tetap istiqomah dia terus saja. Kita cuekin, lagunya selesai, ganti lagu dia. Ya Allah, Mas, nggak ada Mas. Lah itu ada kata dia. Nggak ada duit Mas, receh nggak ada Mas. Ngotot. Ada kembalian Pak, nggak apa-apa. Itu bikin emosi, nggak suka dengan ini semua, tapi tetap ada, nyantol lagi. Dan seterusnya. Dari emosi sekarang ini dikira nggak, orang-orang zaman dulu banyak yang tenang hidupnya. Karena bebannya nggak banyak, mungkin nggak seperti sekarang. Tapi sekarang emosi dimainkan. 3 beban ini jemaah sekalian. Termasuk disebut mata'ibud dunya atau masyakilud dunya, yaitu keletihan duniawi. Apa solusinya kemudian? Arihna bis shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Nabi SAW kalau ada sesuatu yang membuat beliau kepikiran banget, maka beliau sholat. Oke. Ini beban-beban hal ini kan membuat kita tuh kekuras pikiran, kekuras emosi, kekuras harta juga. Ya, administratif terkuras apa? Harta. Kognitif kekuras apa? Pikiran. Terus kognitif kekuras juga pikiran juga, karena itu memikirkan sesuatu. Emosional juga pikiran dan perasaan, menguras perasaan, pikiran dan keuangan. Ini beban. Dan beban ini difikirkan di mana? Di salah satu network atau jaringan otak kita. Setiap manusia itu punya 2 jaringan otak yang saling silih berganti. Aktifnya saling silih berganti. Nggak bisa double dua-duanya bekerja aktif sama begitu, nggak bisa. Mesti salah satunya. Oke. Yang pertama namanya default network. Yang kedua namanya executive network. Default network yaitu jaringan default, jaringan dasar otak, jaringan sesungguhnya otak. Itu yang pertama. Yang kedua executive network, yaitu jaringan eksekutif. Default network ini bekerja ketika antum nyantai. Bengong, merenung, nyantai, ngopi-ngopi, duduk nyantai. Itu otak itu bekerja. Tapi di default networknya, dan itu penting. Ketika antum sasarian, tidur nyantai gitu, ya, antum ngobrol sama teman, atau bahkan antum melihat pemandangan, atau di tepi laut, di pantai, antum ngeliatin lautan, antum ngeliatin daun-daun, antum ngeliatin kodok lagi nggak ngapa-ngapain. Lah itu nggak ngapa-ngapainnya antum dan kodok itu, maka antum sedang apa? Mengaktifkan apa? Default network namanya, jaringan dasar otak.
Ya. Dan otak itu bekerja ketika itu. Yang kedua, executive network. Jaringan eksekutif atau disebut juga jaringan kognitif. Nah, jaringan eksekutif ini aktif ketika antum fokus terhadap sesuatu. Jaringan eksekutif ini aktif ketika antum fokus pada sesuatu. Nah, beban-beban tadi, administratif, kognitif, emosional, itu menjadikan jaringan eksekutif ini aktif, nyala dia. Maka orang yang terlalu banyak mikirin beban, 3 tadi, atau salah satunya atau 2-nya, maka dia berarti terlalu sering mengaktifkan executive network, dan itu akan membuat dia stres. Gitu, ya, membuat dia stres. Taib. Antum belajar ilmu, baik ilmu syar'i atau lainnya, belajar fokus, nyatet dan semisalnya. Ini masuk yang mana otak yang sedang bekerja? Ayo sok. Yang default atau yang eksekutif? Eksekutif. Karena antum sedang menggunakan akal dan otak antum, mengaktifkan, memfokuskannya. Maka teman-teman di sini ikhwan dan akhwat yang memperhatikan pengajian, berarti dia orang-orang eksekutif. Adapun yang tidur, ya, tidur, bercanda, bengong, ngeliatin ustadznya, padahal nggak ngerti apa-apa, maka dia nggak punya pikiran, gitu. Maka dia yang aktif apa? Apa namanya tadi? Default network, jaringan dasar otaknya. Tapi yang tidurnya pulas, ini agak sedikit kehilangan akalnya, gitu. Ya, udah blank begitu aja udah, ya. Begitu. Ada satu guru yang unik dulu di suatu sekolah. Anda nanti tanya antum, orang ini, murid ini nanti yang mana yang diaktifkan dari otaknya. Nih, ada guru menjelaskan sesuatu. Ya. Masya Allah menjelaskan, bukan ustadz, guru biasa, guru sekolah. Dari semua siswa-siswa itu ada satu siswa yang sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Tapi kalau ditanya nggak tahu apa-apa. Tapi merhatiin terus. Dan merhatiin tuh, menatapnya tuh bener-bener nggak noleh kemana-mana. Nggak nyatet, nggak apa, ngeliatin terus. Maka guru ini heran. Kamu kok, bapak itu selalu melihat kamu tuh merhatiin bapak loh. Tapi kok kamu itu kok ditanya nggak jawab-jawab. Padahal kamu selalu ngeliatin bapak gitu. Pas lagi bapak jelasin. Sebenarnya kamu kenapa ngeliatin bapak tuh ngapain? Maaf pak, saya tuh selalu mengamati bapak tuh unik gitu. Loh, kenapa? Karena bapak kalau ngejelasin cuman bibir bawahnya doang yang gerak. Jadi ada orang, sebagian orang bentuk mulutnya itu, dia bibir atas tuh nggak pernah berfungsi. Jadi kita coba antum coba dicermin, Anda nggak mau karena ada kamera, ntar di screenshot lagi. Coba sekarang pertanyaan Anda, ini murid dia itu sedang mengaktifkan default network atau executive network? Ayo, Anda juga bingung juga mau jawab. Sebenarnya dia ngamatin, cuman apa ya? Dia ngamatin cuman nggak ada pikiran gitu lah, apa ya? Ini maksudnya bukan eksekutif, karena dia bukan mengamatin secara saintifik, secara psikologis, enggak. Dia ngamatin kok lucu ya gitu. Maka, nah kita kalau misalnya kita ngamatin sesuatu kayak melamun, kayak ngamatin sesuatu yang mana itu tidak memerlukan rangsangan jaringan otak eksekutif yang harus berpikir, enggak, cuma ngeliatin doang. Itu antum sedang mengaktifkan apa? Default network. Nonton bola. Default atau eksekutif? Umumnya orang nonton bola, selama itu entertaining maka itu default. Lagi nyantai berarti. Kecuali antum nonton bola sekaligus antum memperbagus skill listening English antum. Ya.
nonton Liga Inggris misalnya, antum, wah, anak pengen tahu skill, pengen membiasakan diri mendengarkan English versi British misalnya. Maka didengerin gitu. Lalu fokusnya kemana? Ke bahasa. Maka ini default atau eksekutif? Eksekutif. Begitu. Eksekutif. Ya. Nonton Liga Tarkam misalnya. Antar kampung, kemudian ada komentatornya yang seru itu. Antum nonton itu. Masuknya mana? Default. Default, ya, bukan yang eksekutif. Nah, sholat itu masuknya mana? Nah, ayo. Antum lagi habis capek kerja dari jam 7 sampai jam setengah 12 kerja. Terkuras pikiran antum, diomelin sama bos dan seterusnya. Beban emosi tinggi. Banyak birokrasi yang harus diurus. Kemudian banyak harus difikirkan. 3 beban tadi masuk semua di otak. Aduh. Alhamdulillah butuh jeda sholat gak? Sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, hati senang. Alhamdulillah. Oke, tadi kan sudah mengaktifkan executive network di otak kita. Sholat ini sebenarnya masuk yang mana? Eksekutif atau default? Silakan. Kalau kita pakai istilah saintis, ayo. Masuk ke mana? Silakan ayo. Selama antum sholat. Atau dua-duanya atau gimana? Masuk yang default. Benar default. Karena sholat itu walaupun antum pakai pikiran, tapi sebenarnya dia itu adalah kesantaian sejati sebenarnya. Rehat. Beda dengan executive network yang antum ketika itu sedang, kalau itu antum belajar teks, belajar bahasa, itu eksekutif. Tapi kalau antum Allahu Akbar, coba yakinkan bahwasanya sholat ini istirahat. Yakinin itu. Karena kalau sholat ini antum anggap beban, antum antum nggak istirahat, malah tambah beban. Jadi istirahat. Yakinkan bahwasanya sholat ini nyaman buat antum. Karena di sini loh, seseorang agar dia meringankan hidupnya, dia harus tawakal sama Allah enggak? Berarti ada koneksi sama Allah. Segala perasaan yang terkoneksi kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah peringanan segala sesuatu. Sehingga sholat itu meringankan masalah kita. Bahkan dari mulai takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka segala problematika dunia ini kecil semua. Udah dari situ aja udah kayak ngeper gitu, segala problem tuh ngeper di depan kita. Allahu Akbar dan seterusnya. Terus baca ini, baca itu, doa istiftah. Oleh karena itu orang-orang yang paham bacaan dalam sholat dan mentadabburinya itu orang yang sangat berbahagia. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ringan bebannya. Bukan berarti nggak ada beban. Beban ada, tapi ringan atau beratnya beban itu kadang-kadang atau seringkali tergantung mindset orang ini. Kalau mindsetnya itu dia minta sama Allah, Allah akan memudahkannya, ringan. Nggak akan bedakan antara orang yang meremehkan beban dengan orang yang bertawakal kepada Allah dengan beban ini. Orang yang meremehkan beban akan kena batunya dengan peremehan itu. Karena dia meremehkan beban gitu loh. Kecil. Tapi nggak tawakal sama Allah. Dia akan kena batunya pada waktunya. Akhirnya telatan, ngutang, tunggakan, karena meremehkan. Dipukulin orang kadang-kadang gara-gara meremehkan beban. Tapi orang yang meringankan beban beratnya dengan bertawakal dan menyerahkan pada Allah, inilah sejatinya orang yang Allah ringankan bebannya dan membuat dia tuh hidup kemana-mana enak. Orang kalau tawakal sama Allah, kemana-mana itu nyaman. Orang kalau bertauhid pada Allah, kemana-mana itu aman. Kata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kalau antum bertauhid, maka semua orang takut sama antum. Enggak berani sama antum. Tapi kalau antum enggak bertauhid, antum bakal takut bahkan sama bayangan antum. Gitu. Orang kalau misalnya bertauhid, antum enggak takut sama semua orang. Bahkan mungkin semua makhluk yang enggak enakan sama antum kalau antum bertauhid.
Tapi kalau antum nggak bertauhid, nggak bertawakal sama Allah, jangankan sama orang, sama bayangan antum aja antum bisa ketakutan. Oke? Gimana? Paham nggak di sini? Dipikirkan lagi, itu pertimbangkan lagi. Sama bayangan kita aja kita ketakutan. Imma bayangan ini bayangan hakiki, yaitu kita jalan ada bayangan, karena saking ketakutannya kita, saking tidak bertauhidnya kepada Allah, sampai kita melihat bayangan sendiri, kaget sendiri gitu loh. Melihat cermin sendiri, kaget sendiri gitu loh. Atau bayangan dalam makna majaz, yaitu apa? Bayangan masa lalu, dosa-dosa masa lalu membuat kita ketakutan, takut ketahuan, sebagaimana sebagian koruptor zaman sekarang. Enggak, agak ketar-ketir itu, ya. Karena apa? Punya track dosa di masa lalu. Begitu. Oke. Jadi tadi 2 jaringan itu. Dan sholat masuk ke default network. Makanya nggak ada habis sholat pusing, nggak ada habis sholat pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum kenapa? Pusing kenapa? Kenapa pusing? Gara-gara sholat? Nggak ada sejarahnya pusing bikin sholat. Karena bukan executive network yang diaktifkan, defaultnya, jaringan dasar otaknya, yang mana jaringan ini sangat diperlukan untuk diaktifkan ketika terkena beban, diaktifkan ini supaya netral. Justru seringkali ide-ide brilian itu hadir ketika kita mengaktifkan jaringan dasar ini. Oke, sebelum ke sholat, tentu sholat syariat yang terbaik. Bahkan coba, pernah nggak dengar toilet inspiration? Toilet inspiration, inspirasi toilet. Nah, ayo. Di sini ada yang udah pernah buang air besar belum? Nah, seseorang ketika buang air besar, kadang-kala yang nggak kepikiran, maksudnya keinget, terus ketemu solusi pas saat itu. Enggak, itu namanya toilet inspiration. Inspirasi ketika lagi menunaikan hajat itu. Iya. Karena apa? Bengong. Ya iyalah, masa ya ngapain coba? Kalau kan diem. Iya, emang orang barat tuh apa lagi sambil ini apa baca newspaper gitu apa? Enggak, kita biasanya kan kayak gini. Tafakur ya, merenung gitu. Memikirkan gitu. Tapi bukan yang versi eksekutif atau kognitif jaringan, tapi yang defaultnya nyantai. Nggak ada orang BAB tapi sangat serius, nggak ada. Serius banget gitu. Ya, nggak ada. Nyantai. Tapi dengan santai itu malah justru ada ide-ide brilian. Yang tadinya lupa kepikiran pas saat itu. Oh iya ya. Jadi keluar dari WC dengan hati tentram. Kenapa Pak? Senyum-senyum. Alhamdulillah dapat solusi. Duh, solusinya di mana? Habis BAB. Itu karena apa? Karena ketika buang air besar seseorang menonaktifkan eksekutif networknya dan menonaktifkan default networknya. Gitu ya kawan. Biasanya habis healing itu langsung seger gitu loh. Dan siap untuk bekerja lagi, siap untuk belajar lagi. Tidur atau sasaran biasa gitu, tidur, nyenyak, apalagi kalau nyenyak bagus itu. Setelah itu mau ngapalin sesuatu lebih nyaman. Tapi coba kalau antum banyak pikiran, habis capek bekerja, habis capek belajar, antum disuruh ngapal, aduh, nggak bisa. Ya, jadi butuh Istirahat. Makanya di kelas-kelas sekolah-sekolah jam istirahat 1 jam belajar, 1,5 jam belajar ada istirahat, ya. Mungkin berapa 10 menit istirahat. Nah, anak-anak yang tetap belajar pas jam istirahat itu nggak benar itu. Ya, maksudnya nggak cocok. Antum disuruh istirahat. Jangan paksain otak antum. Tapi Anda suka belajar, tapi otak harus punya haknya gitu. Tunaikan 10 menit ini. Nyantai kek, ngobrol sama temen kek, atau minimal diem nggak apa-apa dah. Yang penting tenangkan dulu otaknya. Nanti setelah itu kan ini lagi, belajar lagi gitu. Seperti itu jemaah sekalian. Dan rehat yang terbaik untuk jiwa kita salat, sebagaimana Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla bahkan sebenarnya semua zikir dengan lisan atau berupa salat atau baca Quran, semuanya itu pada asalnya adalah
mengaktifkan apa? Default network, santai, nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan jika kalian telah selesai menunaikan salat, maka berzikirlah, ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, rebahan. Maksud dari tiga ini, diri, duduk, berbaring atau rebahan, tetap zikir. Artinya every time. Zikir itu setiap waktu. Nah, kenapa dalam Islam dituntut kita untuk berzikir setiap waktu, bahkan di setiap amalan? Karena zikir ini yang membalance agar kerja otak atau kerja jaringan eksekutif kita itu tidak berlebihan dan tidak terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Sebagian orang yang workaholic, overwork atau overstudy, sangat diligent, sangat rajin, terlalu belajar banyak, terlalu kerja banyak. Kerap kali mereka itu menyiksa diri dengan itu karena apa? Karena mereka merasa bisa sendiri. Tapi orang yang ketika belajar, ketika bekerja sambil ingat Allah, dia akan tawakal sama Allah sehingga jaringan otak eksekutifnya itu juga tidak berlebihan untuk memproduksi pikiran-pikiran. Jadi nyaman. Antum ketika belajar bahasa Arab, tapi ngerasa pinter, saya harus bisa dalam jangka setahun, saya harus lancar, fluently belajar, baca, ngomong bahasa Arab. Saya harus bisa pokoknya. Ya, terus memforsir dia untuk belajar terus, tapi setiap belajar itu dia nggak ingat sama Allah. Dia mengandalkan diri sendiri, nggak bertawakal sama Allah. Overstudy akhirnya. Memang mungkin berhasil, tapi kan hasilnya buruk sebenarnya. Apa hasil dari keujuban, ujub. Gue bisa. Beda dengan orang yang ketika mungkin dia rajin, tapi dalam beramal, dalam belajar, dalam bekerja, dia selalu ingat Allah. Apa yang Allah putuskan buat dia nanti terserah Allah. Dia nggak mengandalkan, dia yakin Allah akan bantu saya untuk bisa mencapai goal ini, untuk bisa mencapai prestasi ini. Allah yang akan kasih saya, yakin. Itu nyaman loh, beneran jemaah, nyaman banget. Sekarang di antara kita mungkin para bapak nih, ada yang punya anak sekian. Kepikiran nih gimana nih anak-anak sekolahnya nanti. SPP-nya, daftar ulangnya tiap tahun, biaya uang pangkal kalau mau masuk sekolah yang beda dan seterusnya. Harus dari sekarang nih, belum cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan indah. Kalau dulu kan mama cicilan panci. Sekarang kita cicilan motor, mobil, rumah. Kepikiran, gaji 5 juta, utang 4 juta. Itu 1 juta buat makan sawah, makan apa ini? Gabah apa gimana? Kepikiran itu. Tawakal Allah. Ketika mikirin itu pun, isi hati kita dengan ingatan pada Allah Azza wa Jalla. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian telah selesai salat, jangan lepas dari zikir. Jangan lepas dari zikir. Karena zikir ini membalance kita untuk tetap prima dalam berperforma dan juga jaringan otak kita sehat insyaallah. Jadi enggak apa-apa tuh dibebani ke diri kita. Ada zikir pagi petang yang berkaitan dengan ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus segala makhluk, perbaiki segala urusan saya. Dan bi rahmatika astaghits. Saya meminta pertolongan dengan rahmat-Mu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya semuanya dan jangan urusan saya sekejap mata pun diserahkan kepada saya total, jangan. Merasa tidak bisa untuk berdiri sendiri kecuali dengan sebab Allah Ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Itu sehat wallah. Sehat. Maka jemaah sekalian sekarang punya beban yang besar untuk keluarga, nafkah sana sini, hutang mungkin dan seterusnya, minta sama Allah supaya jaringan eksekutif networknya nggak rusak. Karena orang kalau terlalu overburden, terlalu dibebani otaknya untuk memikirkan hal yang sebenarnya dia nggak bisa untuk sampai segitunya, itu sebenarnya menyiksa dirinya. Bisa stres, depresi dengan berbagai tingkatannya sampai level anxiety, bingung sendiri. Bahkan ada yang kena nama penyakitnya itu ADHD namanya, ADHD. Ya.
Anda belum bisa jelasin, tapi itu penyakit yang kesian sebagian orang, jadi nggak bisa fokus, nggak bisa apa, karena awalnya bingung. Ya begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Baik. Kalau ikhwan masih ada pertanyaan silakan, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghadapi fitnah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita sampai banyak tetangga yang menutup diri dan mengucilkan kita? Fitnah ini benar-benar tidak pernah kami lakukan, insyaallah. Gini, Anda nggak tahu fitnah apa maksudnya. Coba dirinci lagi, fitnah apa yang itu maksud. Ya, jadi Anda perlu tahu konteks fitnahnya apa. Banyak tetangga yang menutup diri dan mengucilkan. Anda nggak tahu fitnah antum apa? Fitnah teroris atau gimana maksudnya? Anda nggak tahu. Ya, jadi tolong dirinci fitnahnya apa. Atau mungkin Anda kasih opsi. Fitnah dituduh teroris misalnya. Kalau antum dituduh teroris, coba perbaiki hablum minallah kemudian hablum minannas. Karena mungkin pakaian antum pakaian yang seperti pakaian yang mereka kenal seperti teroris dulu di masa-masa pengeboman di beberapa tempat. Ya. Kalau memang begitu, maka antum berpakaian yang serupa dengan pakaian mereka. Gitu. Misal, antum biasa pakai baju Pakistan. Dan mereka tuh taunya baju seperti ini. Tahu baju Pakistan gimana, tahu enggak? Dia bukan jubah, tapi sampai paha gitu. Kayak kurta atau misalnya gitu, pakai Pakistan gitu. Kalau memang mereka tuh ngelihat ini tuh kayak yang dulu ngebom-bom itu, maka ya udah antum kan masalah baju kan di Islam itu dilonggarkan. Silahkan pakai baju apa yang tidak menyelisih syariat gitu loh. Yaitu pakailah baju yang sesuai umumnya masyarakat yang sopan. Pakai kemeja biasa, baju koko biasa, atau pakai sarung, begitu. Diterima insyaallah, perlahan diterima. Itu salah satu metode aja. Karena beberapa orang itu, ini ikhwan kita itu di kalangan salafin itu enggak Pak, emang enggak harus pakai sarung, enggak harus. Tapi kalau memang antum pengen berbaur lebih dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mereka bersarung, ya, maka coba seragamkan diri, format atau kostum seperti mereka. Songkok nasional misalnya. Ya. Selama enggak ada kemungkaran. Misalnya peci tapi ada terompah nabinya, itu enggak boleh itu. Karena itu ada keyakinan tertentu, di sini nggak usah. Tapi yang umum aja kayak songkok nasional, kayak berapa di sini pakai baju koko. Mungkin jubah nanti kapan-kapan aja kalau udah diangkat jadi imam. Yang kayaknya nggak bakal deh. Nah kemudian pakai sarung. Kalau bisa sarungnya mereknya mungkin membuat mereka wah ini sama nih sama kita nih gitu. Anda dulu tahun 2000 tahun 2017 2018 dan sampai sekarang sering kemana-mana pakai sarung. Pernah ngisi kajian di suatu masjid di Jakarta Pusat kalau nggak salah. Yang mana masjid itu dikuasai oleh DKM yang mereka manhaj yang biasa di Ahad pagi ada suara-suara di sana. Nah, gitu kan. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah versi singkatan. Nah, Anda isi kajian di situ diundang kan, kita sama orang kantor isi kajian di situ. Ya, dari imamnya, dari petugas itu semua mazhabnya mazhab aliran itu, mazhab mereka yang jelas beda sama kita, banyak perbedaan. Anda ketika itu pakai baju koko, pakai peci, terus sarung Anda ada mereknya, merek yang diagungkan oleh mereka gitu. Itu hari kerja weekdays di zuhur. Anda nggak bermaksud apa-apa dengan itu sebenarnya, karena emang itu kostum pada umumnya untuk kajian-kajian umum. Tapi itu strategi dakwah juga kalau bisa, insyaallah. Itu impactnya malah mereka jadi hormat gitu, Pak. Wah, mereka hormat karena mereka menilai bukan dari hasil lidahnya ketika itu, tapi menilai dari, sama nih sama kita nih, ini baru nih ustadz nih, ini baru kiai, ini alim ulama nih. Dilihat dari apa? Sarungnya, karena sarung yang pakai itu merek branded yang tinggi dan motif yang mereka tahu ini motif mahal. Itu ketika itu. Alhasil tahu nggak, imam masjidnya itu udah tua,
setua sebagian dari jemaah sini. Itu sampai apa? Cium tangan ana. Oh, Pak, jangan Pak. Ya Allah. Gak usah Pak, gak usah cium Pak. Lah heran, dia malah heran dengan ana gak mau dicium tangannya, heran. Iya. Pak, jangan cium tangannya. Sedia botol aqua enggak Pak, biar saya ludahin gitu. Ya, enggak. Jangan. Karena kita enggak biasa ikhwan. Dia habis kajian dicium tangannya sama orang tua lagi. Itu anak sungkan banget gitu loh. Tapi mereka kayak gini karena apa? Karena melihat appearance, penampilannya kok seragam dengan mereka, dan mereka tuh sangat menghormati orang-orang yang mungkin punya ilmu, walaupun kadang-kadang omong kosong tapi kelihatan punya ilmu gitu. Ini menghormat banget. Ini salah satu sampel aja. Jadi mungkin pakaian coba, ya. Atau yang kedua, cobalah mulai kemudian memberi hadiah pada mereka. Para tetangga yang terdekat dulu, memberi hadiah. Hadiahnya bukan hadiah yang seolah-olah memperkenalkan gue siapa. Bukan. Hadiah global umum. Kue, ya, buah. Jangan hadiah buku zikir pagi petang gitu. Jangan dulu, itu nanti insyaallah ya. Itu nanti. Kue, buah, atau meniti manhaj salaf, entar dulu ya, itu entar. Bagus, bukunya bagus, tapi entar dulu. Buah dulu, brownies gitu. Ya, jam tangan, Masya Allah, jam tangan, mereknya ya Seikoji mereknya. Nah kemudian atau mungkin kasih motor Beat boleh kalau misalnya mau, ya, dan seterusnya. Mulai dari situ. Kemudian kalau memang ada iuran, lebihin. Tapi bukan iuran yang munkar ya, seperti acara-acara bid'ah, jangan. Tapi iuran RT, lebihin. Karena bahan jadi omongan. Jadi kadang kita harus menggunakan nafkah ini, infak ini penting karena namanya sedekah. Infak itu kan membuka pintu negeri yang bernama hati, kan gitu. Jadi insya Allah terbuka hatinya mulai dari Pak RT. Nanti Pak RT bilang, wah ternyata dia bagus tuh orangnya, suka ngasih-ngasih, gitu. Ya, lebihin. Yang tadinya per bulan 100.000, 200.000 gitu. Berat ya? Berat sih. Berarti kan 3 bulan 600.000 sih, berat juga ya. Berat sih ya. 100.000 150 tambahin. Loh ini kok kelebihan Pak? Enggak apa-apa, saya memang suka aja kayak gini gitu. Nah, manfaat lah ya gitu. Atau butuh dana untuk apa? Untuk saluran gowat, untuk apa? Kasih yang paling besar. Ini bukan maksud untuk ria atau pamer, tapi untuk mencitrakan bahwasanya kita yang membawa nama dakwah Islam ini ternyata fine kok orangnya, enggak seperti yang mereka sangkakan. Karena suudzonnya banyak orang itu akan tertutup ketika kita memberi sesuatu pada mereka. Orang Indonesia itu sangat mencintai orang yang suka memberi. Begitu, maka coba dengan cara itu, ya. Lewat RT. RT kan berusaha netral. Kita kasih. Bukan kasih Pak RT, bukan. Maksudnya kita kasih ke kas RT ini. Nanti kan Pak RT juga ketika rapat, ngobrol sama warga juga akan membela lama-lama, insya Allah. Ya begitu. Jadi butuh pengeluaran sesuatu, ya. Itu diantara triknya. Insya Allah seperti itu. Anda nggak tahu konteksnya seperti apa fitnahnya. Tapi seseorang ketika difitnah yang dia tidak ada pada dirinya, fitnah itu, Allah akan membela dia selama bertakwa. Itu insya Allah seperti itu. Jadi tenang aja. Ada waktunya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut pandangan Islam tentang sandwich generation yang terjadi di masyarakat? Bagaimana sikap orang tua yang memang sudah tidak mampu bekerja dan bergantung kepada anak yang mencari nafkah? Mohon pencerahannya. Ini kayaknya 1,5 tahun lalu ada pertanyaan ini kalau salah. Entah di sini kalau salah. Sandwich generation. Kalau nggak sandwich ini, generasi sandwich itu kayak gimana sih? Yang menanggung beban nafkah bukan? Iya bukan. Coba ayo. Teman-teman yang tahu di sini sandwich generation. Bisa tolong cariin Pak, tolong Pak. Cariin kemudian umumkan ke publik. Sandwich generation. Kita kan tahunya kan micin generation. Coba ini sandwich. Kalau nggak salah yang dia itu orang tuanya nggak bisa nafkahin, dia punya beban anak-anak juga, adik-adik.
Betul itu? Oke. Pandangan Islam tentang sandwich generation. Dalam Islam ketika memang keluarga tidak mampu, itu baitul mal yang akan menolongnya, membantunya. Lembaga zakat yang akan membantunya dengan zakat. Jadi kalau misalnya ada pemuda atau pemudi masih muda, terus dibebani untuk menafkahi bapak ibunya atau adik-adiknya, sebenarnya ini pemerintah yang harus turun tangan, harusnya gitu. Pemerintah dengan skala-skala ini ya, rincinya ya, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya. Kalau sekarang ya, mestinya begitu. Tapi karena itu tidak terjadi di negeri kita, dan insya Allah Allah mudahkan, itu tidak terjadi, maka sebenarnya keluarga terdekatlah yang wajib untuk menolong. Ya. Kalau misalnya anak ini belum cukup untuk terbebani seperti itu, maka khawatirnya orang-orang terdekat yang punya keluasan harta tidak membantu, itu bisa dosa mereka. Tapi ini kita lihat juga orang tuanya juga ya, dari sisi orang tuanya. Kalau orang tuanya memang punya penyakit yang gak memungkinkan untuk kerja, atau sudah terlalu uzur, ya, maka semoga tidak berdosa orang tuanya. Dan gak punya tabungan, gak punya apa. Tapi kalau orang tuanya karena malas, murni malas, maka bisa berdosa, terutama bapaknya. Kalau ternyata bisa tapi malas. Jadi ini sandwich generation ini memang terjadi di beberapa keluarga. Dan ini tidak sehat. Dan masyarakat atau keluarga, sebenarnya seluruh keluarga besar itu punya tanggung jawab untuk menolong anak-anak ini. Kemudian kalau memang keluarganya kurang mampu atau enggak ada, maka masyarakat sekitar yang berkewajiban untuk menolong mereka. Sayangnya sekarang lembaga zakat atau semisalnya itu sepertinya tidak fokus ke orang-orang seperti ini. Sekian banyak anak-anak muda yang potensial untuk ilmu kadang-kadang harus dibebani ini. Ya. Taib. Orang tua yang memang sudah tidak mampu bekerja dan bergantung pada anak yang mencari nafkah. Tapi di sisi lain gini loh. Kalau si anak ini sebenarnya memang Allah uji dengan kenyataan begini, maka dia tawakal sama Allah dan bekerjalah semampu dia. Tidaklah ada suatu ujian yang menimpa kita sekarang, melainkan itu adalah persiapan untuk ujian berikut yang lebih besar. Gitu ya. Tidaklah ada suatu ujian yang menimpa kita sekarang, kecuali itu adalah persiapan dari Allah Ta'ala supaya kita siap menghadapi ujian yang levelnya lebih tinggi di masa depan. Maka anak ini jika dia berhasil untuk menghadapi ujian besar ini, maka berarti dia levelnya itu udah tinggi, ujiannya berarti level derajatnya lebih tinggi daripada anak-anak usia umumnya, anak-anak umumnya pada usia dia. Gitu. Ya insya Allah bisa menjadi lebih memimpin. Maka kalau misalnya sebagian dari bapak-bapak sini, bapak-bapak ya, atau bapak-bapak muda yang harus nafkahin istri juga, anak juga, anak tiri juga, orang tua juga, kakak atau adik juga. Oh banyak yang nafkahin. Allah Ta'ala tidak akan menitipkan suatu ujian di luar kapasitas manusia. Melainkan ketika ujian itu ada buat kita, itu berarti sebenarnya kita bisa untuk menghadapinya, men-tackle ujian ini. Hanya kita tuh mau ngadapin apa mau kabur, mau menyerah atau mau pasrah sama Allah dengan usaha. Kalau kita hadapin usaha dan serahkan kepada Allah, sebenarnya bisa. Dan kita nanti di tahun-tahun depan akan dapat ujian dengan jenis yang sama, namun dengan kualitas yang lebih tinggi lagi ujiannya. Dan kita akan bersyukur ketika itu. Ujian saya besar sekarang ya. Alhamdulillah dulu saya pernah diuji dengan yang semisal ini. Alhamdulillah saya udah dibekali sama Allah pelajaran ujian di masa lalu. Sehingga sekarang ujian lebih besar ini saya bisa menghadapinya. Gitu cuma. Begitu mindsetnya. Maka teman-teman yang dibebani dengan ujian seperti ini, dia syukur sama Allah. Dan husnudzan sama Allah, insyaallah akan ada yang terbaik di masa depan. Barakallahu fikum. Afwan, pertanyaan luar tema
Ustaz, bolehkah kita memberi makan atau minuman kepada kurir paket misalnya? Apakah jatuhnya seperti memberi tip? Sebenarnya kalau misalnya kurir paket itu kan ngirim paket ke kita, kita itu nggak boleh memberi apapun kepada dia. Hanya itu jika satu, paketnya paket kita. Dua, yang kita kasih ada sesuatu yang ada kemungkinan itu bagian dari sogokan atau penambahan fee yang tidak legal. Adapun kalau kita hanya memberi makanan atau minuman yang mana itu tidak mungkin dijadikan sebagai sogokan atau sebagai reward atau apa, melainkan karena orang ini butuh, kelihatan melas gitu, maka boleh. Karena sebagian kurir paket itu dicapai, Pak. Udah matanya itu udah kayak Thomas Alva Edison. Udah. Ya Pak, minum. Makan. Udah makan belum? Belum. Karena ini manusia juga. Kita nggak melihat dia sebagai kurir paket lagi. Tapi sebagai manusia butuh makan. Maka yang seperti ini boleh dalam bantuan kemanusiaan yang sedang butuh saja. Adapun kalau dia nggak butuh, sebenarnya biasa-biasa aja. Terus karena kita terima kasih, kita kasih apa nih? Kasih apa? Kasih makanan, misal kita kasih pizza Pak, 1 loyang gitu. Emang pizza pakai loyang ya? Ya nggak apa-apa lah. Pak, pizza. Loh, wah terima kasih banyak ya. Kasihan, Bapak udah ngirim sana sini. Udah buat Bapak aja. Ini nggak boleh. Ya. Jatuhnya memberi tip yang itu ilegal, nggak boleh. Tapi kalau misalnya lagi kebetulan aja, kita lagi makan pizza bareng-bareng, datang kurir paket. Pak, makan Pak, sebentar, coba Pak. Maka ini nggak masalah, ini bukan tip ini. Emang uruf kita, ada orang lewat, datang, coba Pak. Gitu, walaupun basa-basi sih. Ayo Pak, coba Pak. Oh iya, maaf saya coba. Orang basa-basi doang. Indonesia gitu. Nggak, kalau misalnya dia nyoba, nggak apa-apa. Ini bukan tip yang ilegal. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah koperasi yang merupakan salah satu usaha organisasi Islam saat ini. Koperasi tersebut kira simpan pinjam, misal pinjam 5 juta dicicil menjadi 7 juta. Loh. Kok 7 juta? 8 juta dong. Ya. Misal pinjam 5 juta dicicil menjadi 7 juta dan tidak ada denda keterlambatan. Apakah ini termasuk riba terlepas dari akad simpan pinjam tersebut? Ya, ini riba lah. Kan pinjam 5 juta. Dicicil total jadi 7 juta. Ya ini riba tambahan lah. Walaupun nggak ada denda keterlambatan. Nggak apa-apa terlambat, yang penting bayar 7 juta. Nggak boleh. Bayarnya totalnya harus tetap 5 juta. Kadang alasannya gini, ya tambahan 2 juta lagi kan saya udah berbuat baik sama antum. Nah inilah namanya riba. Kenapa qard atau dain atau hutang itu tidak boleh ada pertambahan nilai untuk mengembalikannya? Karena pada asalnya menghutangi seseorang itu adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Dan seseorang kalau misalnya secara voluntary dia ingin berbuat baik pada orang, itu nggak boleh dia sengaja untuk merencanakan ambil benefit dari itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak layak. Contoh lain ya kawan. Ya. Misal di Masjid Al-Ikhlas, anak bilang ke admin, anak nawarin diri nih, anak isi kajian ini dong, bahasa Arab. Anak usulin, nggak apa-apa, anak volunteer aja. Bener Sat, kita nggak bisa bayar apa-apa loh. Nggak apa-apa. Anak volunteer, anak sukarela berbuat ihsan. Oke. Terus habis itu ada kajian bahasa Arab. Ya, oke. Setelah itu anak iklankan di grup WhatsApp kajian bahasa Arab, kalau bisa infak seikhlasnya gitu. Apa? Hukumnya boleh nggak anak terima itu? Ayo silakan. Anda dari awal sudah bilang gratis, voluntary dan semisalnya. Oke. Terus kemudian Anda bilang tolong infak seikhlasnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena pada awal akad itu adalah akad voluntary, sukarela. Beda dengan kalau misalnya
jemaah atau dari DKM, Ustadz tolong Ustadz ajarkan kami bahasa Arab. Ana bilang how much, gitu. Ya. How much and how many, gitu. Kalau how much kan duit, kalau how many orangnya berapa? 100.000 per orang per bulan Ustadz, gitu. Oke, berapa orang? 1 Ustadz. Cukup. Semoga Allah kasih antum hidayah aja loh. 1 orang 100.000 per bulan, berapa pertemuan? Sepekan 2 kali Ustadz. Astagfirullahaladzim. Antum tinggal di zaman kapan antum? Enggak mau. Gimana kalau 100.000 Pak 1 pertemuan? Berarti kalau sebulan berarti 800.000. Oh, oke, itu insya Allah. Ya siap Ustadz. Boleh nggak gitu? Boleh lah, nggak apa-apa. Bahkan sampai ulum syar'i sekalipun. Seperti Ustadz, ajarkan anak ilmu kaidah-kaidah tafsir Ustadz. Wani piro. Astagfirullah Ustadz. Masa dibayar Ustadz? Ya udah bisa. Tapi boleh kalau misalnya gitu. Cuman kalau menarifkan untuk ilmu murni syar'i ditarifkan itu sebaiknya jangan, apalagi kalau besar jangan. Adapun kalau hadiah dari KM fadl hadiah dari KM. Ini Ustaz afwan tolong terima Ustaz, ya amplop ya. Terus amplop ditimbang maksudnya berapa gram nih amplopnya. Terus diterawang merah apa biru. Gitu. Nah, ala kulli hal seperti ini kalau bukan dain dan kalau bukan hutang dan bukan voluntary, maka kalau itu hutang dan itu voluntary maka nggak boleh mengambil keuntungan dari situ, ya seperti itu. Taib, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian. Terima kasih atas kehadiran antum dan istima'nya antum. Semoga bermanfaat untuk ana dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.